Shalom, perkenalkan nama saya Jonah Francisco Sotang dari kelas 10 MIA 4. Judul renungan kita pada sore hari ini yang membuat kita kuat. Firman Tuhan terambil dalam Matius 16 pasal 16 ayat 15 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepas di dunia ini akan terlepas di sorga." Dan ayat nat kita pada sore hari ini pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di Alkitab beberapa kali Tuhan menggantikan nama seseorang. Salah satunya adalah murid yang paling menonjol ini namanya Petrus. Awalnya nama saudara Andreas ini adalah Simon, yang menurut beberapa sumber yang berarti bulu. Bulu adalah tumbuhan yang bukan hanya berukuran pendek, tetapi juga mudah terombang-ambing saat ditiup angin. Maka Yesus pun mengubah nama Simon menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Ya, batu karang adalah lambang kekokohan. Karang tetap kokoh meski terus diterjang ombak besar. Batu karang bahkan sanggup menenggelamkan kapal. Tapi tahukah Anda apa yang membuat batu karang ini sedemikian kokoh? Sesungguhnya batu karang ini menjadi kokoh dan kuat karena ia memiliki dasar yang kuat. Batu karang mencengkram kuat sampai jauh ke dasar laut. Gelombang laut sedikit pun tidak mampu untuk menggesernya. Teman-teman, gambaran ini juga berlaku dalam hidup kita. Bukan hanya pada hidup Petrus saja. Berbagai persoalan bisa menghantam hidup kita, tapi saat kita mau berakar di dalam Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita tetap teguh dalam iman, apapun yang terjadi. Kepada jemaat di Kolose, Paulus mengajak mereka memiliki iman kokoh. Iman yang kuat adalah kunci menghadapi berbagai bentuk pencobaan dan hidup. Iman yang kuat itu akan dimiliki mereka yang mau berakar di dalam Yesus. Tak disangka di hari-hari akhir ini terpaan badai persoalan dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman kekristenan yang benar hampir tiap hari menghampiri kita. Teman-teman, jangan sampai kita menjadi seperti bulu yang justru terombang-ambing, bahkan begitu cepat rontok dan kalah saat terpaan masalah yang datang menghampiri. Sebagai jemaat Kristus, Yesus berkata bahwa kita didirikan di atas batu karang, sampai jemaat Kristus pula pada Dialah kita mengakar dan berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 4. Sebagai jemaat Kristus, kekuatan kita saat kita berpasangan teguh kebenaran dalam Kristus, sebagaimana dikatakan di Efesus 4 ayat 14 dan 15. Setelah Petrus mengenal Yesus, ia diubah dari bulu menjadi karang. Bagaimana kita setelah mengenal Kristus?
Teman-teman, tanamkan hidup kita kepada Kristus sehingga di saat berbagai persoalan hidup menempa kita tetap kuat. Kita tetap mampu melewatinya karena kita berpegang teguh kepada Kristus. Demikian isi firman Tuhan hari ini. Amin.